Halo Dek, kembali kita bertemu ya untuk membahas soal-soal yang menarik. Soal menarik adalah soal yang menantang dan beda. Ya, dan beda. Garis bawahi. Oke ya. Nah, soalnya kali ini adalah soal tentang tumbukan antara dua buah benda segaris lurus, alias tumbukan satu dimensi, segaris. Ya, tepat mengenai pusat massa masing-masing benda itu. Ya, nah, kenapa kakak bahas soal tumbukan? Kali ini kakak akan memberikan sesuatu, yaitu berupa cara cepat, bahkan cara super cepat, kakak bisa bilang begitu ya, karena kita nggak usah menghitung lagi. Kenapa kita nggak perlu menghitung lagi? Karena kalau kalian tahu syarat-syaratnya, ya. Karena kalau misalkan kalian nggak punya cara rahasia ini, itu ngerjainnya panjang banget, adik-adikku sekalian, panjang, ya. Bisa sekitar mungkin kurang dari 10 baris, itu kan panjang ya, deh ya. Tapi dengan cara rahasia yang akan kakak berikan, kalian nggak perlu ngitung, tinggal pindahin, selesai. Ya, yuk kita lihat. Biasanya kalau soal-soal tentang tumbukan, ya, mencari kecepatan setelah tumbukan, itu ngerjainnya pasti pakai rumus ini, adik-adikku ya. Ya, pakai rumus ini. Pertama, pakai rumus hukum kekekalan momentum. Momentum benda satu sebelum tumbukan ditambah momentum benda dua sebelum tumbukan. Momentum adalah massa kali kecepatan, Momentum 2, massa benda kali kecepatan 2. Momentum 1, massa benda kali kecepatan 1. Ini jumlah momentum sebelum tumbukan. Yang perlu kalian perhatikan adalah, ini adalah bukan penjumlahan biasa, tapi penjumlahan vektor. Jadi kalian harus perhatikan arah kecepatannya. Ya, perjanjian arah kecepatan, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Jadi positif dan negatifnya, terutama yang negatif harus kalian masukkan. Oke. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum setelah. Benda satu, kecepatan benda satu setelah tumbukan, ditambah M2 V2 kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Ya. Kalau tumbukannya lenting sempurna, ya, nggak bisa kalian pakai rumus ini saja. Kalau tumbukannya lenting sebagian, kalian juga nggak bisa pakai rumus ini saja. Ya, kalau tumbukannya tidak lenting sama sekali, baru bisa pakai ini. Nah, sekarang tumbukannya katanya di soal ini adalah tumbukannya lenting sempurna, berarti kalian harus menggunakan satu rumus lagi, yaitu koefisien restitusi. Rumus koefisien restitusi. Koefisien restitusi adalah minus, buka kurung, tutup kurung, kasih per, ya, kecepatan benda satu setelah tumbukan, kecepatan benda satu sebelum, dikurang kecepatan benda 2 setelah tumbukan, kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Kalian harus menggunakan dua rumus ini. Lama bukan? Ya. Dari rumus-rumus ini kalian masukin data-datanya. Setelah itu disubstitusi. Lama bukan? Berbaris-baris bukan? Udah pasti. Tapi kakak mau kasih cara super cepatnya tanpa harus menghitung. Ya, untuk soal ini. Nah, yuk sekarang kita lihat dulu. Kita data-data dulu. M1-nya benda 1. M1-nya adalah setengah kilogram. Kecepatan benda 1 sebelum tumbukan adalah 10 meter per detik. Maka kalau dia bertumbukan sama M2 yang massanya setengah kilogram, terus kecepatannya berapa? Benda 2-nya mula-mula 0. Maka kamu harus cari berapa kecepatan benda 2 setelah tumbukan, berapa kecepatan benda 1 setelah tumbukan.
Oke ya, kita nggak pakai rumus-rumusan itu, kita pakai cara praktisnya aja. Tapi yang perlu kalian lihat adalah gini, ya, cek apakah massa benda itu, massa kedua benda itu sama. Oh iya sama. Oke, contohnya, apakah kedua benda itu tumbukannya lenting sempurna? Iya, ya. Di soal ini tumbukannya lenting sempurna. Oke, berarti tumbukannya lenting sempurna. Oke. Nah, dengan begitu, dengan dua syarat terpenuhi itu sudah, kalian bisa pakai rumus super cepat yang tanpa menghitung. Gimana caranya? Kamu tinggal tulis lagi ulang. V1-nya adalah 10, V2-nya, benda 2-nya adalah 0, V1 aksennya bisa kita cari, V2 aksennya bisa kita cari tanpa menghitung. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat oleh kamera. Oke, tidak terlihat. Kita geser. Nah, gimana cara super cepatnya? Kalian tinggal pindahin doang. Ya, ini kalian pindahin ke sini, ini kalian pindahin ke sini. Nah, sehingga dapatlah apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan. Nah, berarti kalau gitu, seperti yang ditanya, berapa kecepatan V2 aksen setelah ditumbuk benda satu? Nah, kita dapatkanlah harganya tanpa bersusah payah kita menghitung. Kita masukin berapa? 10 meter per sekol. Oke, tanpa menghitung. Cara super cepat. Asalkan kalian tahu tumbukan itu mempunyai syarat dua, ya, massanya sama, ya, dan tumbukannya lenting sempurna. Lalu bagaimana kalau misalkan massanya sama, tumbukannya lenting sebagian? Nggak usah khawatir, kakak masih punya rumus cepatnya, ya, bukan cara cepat, ya, bukan super cepat, tapi kakak gunakan rumus cepatnya. Ada rumus cepat khusus, ya, yang lebih cepat dari kalau kita mengerjakan pakai cara biasa. Oke, baik, berikutnya adalah kita baca dulu ya. Nah, tumbukan antara benda satu, tumbukan antara benda 1 dan 2 elastisi sempurna. Oke, sudah ya. Dan nah ini pegasnya tertekan sejauh 2 cm. Jadi begitu ini sama ini tumbukan, ya, kecepatan V2-nya kita dapatkan tadi, gitu ya. Ini dia 10 meter per sekon. Nah, sudah gitu, pegas ini akan tertekannya sejauh 2 cm. Ya. Oke, pertanyaannya udah tadi kita jawab. V2 aksennya berapa setelah dia bertumbukan sama benda satu. Nah, V3 di sini adalah berapa kecepatan benda 3 yang tadinya diam setelah V2-nya bergerak menjadi 10, ini jadi berapa? Itu pertanyaannya ya. Oke, kita jawab. Berarti kita tinggal lihat tumbukan antara kecepatan benda 2 dan benda 3. Tumbukannya katanya deh tidak lenting sempurna. Kenapa? Karena benda 2 dan benda 3 bergerak bersama-sama. Setelah benda 1 numbuk benda 2, benda 2 kemudian punya kecepatan, kemudian 2 dan 3 bergerak bersama-sama sambil menekan pegas sejauh 2 cm. Nah, kalau gitu berarti kita lihat hasil tumbukan 2 dan 3. Kita geser lagi. Berikutnya yang kita tinjau adalah tumbukan antara 2 dan 3. Ya. Nah, kita pakai rumus gini nih. Ya. Kita pakai rumus hukum kekalahan momentum juga. Tumbukan antara benda 2 dan benda 3. Oke, kita masukin ya. M2 V2. Ya, kakak bikin V2 aksen. Kenapa? Karena V2 aksennya kita pakai nanti ini. Ya. Ditambah M3 V3. Ya. Sorry, V3. Nah, V3-nya ini bendanya sedang diam. Ya. Benda 2-nya punya kecepatan, benda 3 sedang diam, lalu kemudian dia bergerak bersama-sama. Artinya apa? M2 dan M3 bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen. Nah, inilah V aksen inilah
yang disebut dengan V3. Ya, jadi V aksen ini adalah kita dapat nanti V3 setelah bertumbukan sama si 2. Ya. Oke, V3-nya. Yuk kita lihat. Kita masukkan di sini M2-nya tadi berapa? M2-nya adalah setengah kilogram. V2 aksen ini kita masukin 10 ditambah tumbukan antara 2 dan 3 tuh M3-nya kecepatannya masih 0. Jadi kita masukin M3-nya 1 0 sama dengan ini setengah ditambah 1 3/2, maka kita dapatkan nanti V aksennya. Ya. Oke, kita lihat di sini ini 5 kali 2/3. Inilah kita dapatkan V aksen alias V3. Ya, setelah terjadi bukan tumbukan ya, tapi ketika V2-nya bergerak, V3 juga bergerak karena dia terikat sama pegas, jadi geraknya akan bersama-sama. Ya. Oke, kita dapatkan V3-nya adalah 10/3 meter per sekon. Oke, kita lihat dulu apakah terlihat oleh kamera. Oke, terlihat. Nah, dapat ya? Jadi yang diinginkan dapat. Berapa V2 aksennya setelah si benda 2 tertumbuk sama benda 1, ini dia. Berapa kecepatan benda 3 yang tadinya diam, begitu VA-nya bergerak, maka V3 ini. Tadinya diam V3. Tapi begitu si benda 2-nya bergerak, maka si benda 3-nya pun ikut bergerak. Oke ya? Yes, pertanyaan berikutnya adalah berapa konstanta pegasnya? Nah, pertanyaan berikutnya ditanya adalah pegas ini punya konstanta. Konstantanya kita namakan K, konstanta pegas. Ya. Bagaimana mencari konstanta pegas? Kita pakai hukum kekekalan energi. Energi mekanik sebelum kejadian itu adalah energi kinetik benda 1. Ya. Benda 1, benda 2, benda 3-nya sebelum kejadian 0. Nggak punya kecepatan. V2 nggak punya kecepatan, V3 nggak punya kecepatan, pegasnya pun tidak tertekan. Setelah itu energi kinetik itu adalah benda 2 udah mulai punya kecepatan. Ya, namanya V2 aksen ini kuadrat. Ditambah benda 3 udah punya kecepatan sehingga dia punya energi kinetik di benda 2 ya. Di benda 3 aksen kuadrat. Ditambah pegasnya juga udah mulai tertekan, jadi kita pakai energi potensial pegas tertekan. Oke, gitu ya. Oh, nggak terlihat. Oke, kita geser kalau gitu. Nah, ini dia. Oke, ini M1, ini M2, ini M3. Ini berarti energi kinetik benda 1. Ini energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Ini juga begitu, energi kinetik benda 3. Ini adalah energi potensial pegas. Yuk kita masukkan. Yuk kita sederhanakan. Apa yang kita sederhanakan? Setengah bisa kita buang. Karena setengah ada pada setiap suku. Jadi kita bisa buang. Lalu kita masukin M1-nya berapa? M1-nya adalah setengah kilogram. Setengah. V1-nya berapa? 10. Dikuadratin jadi 100. Sama dengan M2-nya berapa? M2-nya juga setengah kilogram. Setengah. Ya. V2 aksennya kita masukin apa? Ini dia V2 aksennya. V2 aksennya kita masukin 10. Keadaan akhir. Nah, V2 aksen kita masukin ini. Ini juga gitu deh. Ini keadaan akhir V2 aksen. Ya. Setelah tumbukan sama si benda 3. Ini adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan sama benda 1. Jadi kita masukkan ini. Nah, ini kita tambahin aksen lagi ya. Oke, jadi
V2 aksennya, ini masukin ya. Ini setengah, masanya ini kita masukin nih 10/3, jadi kita kuadratin jadi 100/9. Oke, ditambah M3 nya kita masukin 1, V3 aksennya ini deh, kita masukin 100/9 ditambah K yang kita mau cari ini, kita masukin pemendekannya 2 cm, jadikan meter 2 kali 10⁻⁻2 dikuadratin, jadi 4 kali 10⁻⁴. Oke, ya, karena ini adalah 2 cm atau 2 kali 10⁻⁻2 meter. Oke, kita selesaikan. Apa yang kita selesaikan? Nah ini, lihat ini sama nih, ya, ini 50 sama dengan ini, sama kita keluarkan 100/9 kita keluarkan, setengah ditambah 1 ditambah K 4 10⁻⁵. Oke, ya, kita selesaikan. Ini 50, wis ketendang. Oke, ketendang. Oke, ini selesaikan ya. Ini berapa? 100/9. Ini 3/2. Oke, ditambah K 10⁻⁴. Oke, kita lanjutkan biar angka-angkanya menjadi sederhana. Ini 50 sama dengan ini, kita coret deh. Ini 1/3, kita coret lagi, ini jadi 50. Oke, jadi 50/3 ya. 50/3 ini langsung aja kita lanjutkan. Kalau kita pindahkan nanti takutnya kamu nggak ngerti. Oke, kita pelan-pelan. 50/3 ditambah K 10⁻⁴. Oke, ini kita pindahin, jadi 50 dikurang 50/3 sama dengan K 10⁻⁴. Oke, semakin sederhana ya, semakin sederhana. Oke, ini kita selesaikan. 150 dibagi 150 dikurang 50 dibagi 3 jadi 100/3 sama dengan K. Oke. Oh, ada yang kurang tulis. Ini kakak kurang tulis nih, 4 di sini masih ada 4 ya. Di sini masih ada 4. Yes, di sini masih ada 4. Oke, wadaw. Untung kakak teliti ya. Kalau Pak teliti bisa salah jawabannya. Jadi K-nya berapa? Langsung aja lah kita jawab. Ini K 4 10⁻⁴. Jadi K-nya adalah 10⁻⁶/12. Inilah jawabannya. Ya, itulah jawabannya dari soal ini. Oh, nggak kelihatan. Oke, kita geser. Oke, ya, dapat semua pertanyaan yang diminta. Oke, kita geser lagi ya, kita kembalikan ke posisi semula biar kalian tahu ini soalnya. Oke, yang kakak mau perhatikan dan mau garis bawah lagi adalah kapan kita pakai rumus super cepat, kapan kita pakai rumus cepat, kapan kita pakai rumus-rumus teori. Jujur deh, kalau kita gunakan pakai cara-cara ikutin teori itu kepanjangan, bicara teori kepanjangan ya. Jadi bisa kita gunakan cara super cepat tanpa menghitung, asalkan kalian tahu syarat-syaratnya, atau bisa juga kita pakai rumus cepat. Nanti kakak akan berikan rumus cepatnya ya. Oke, segitu dulu, sampai ketemu lagi. Bye, semoga bermanfaat.